dan di video kali ini gue akan menjelaskan tim pick gue untuk di game week 11. Seperti yang kalian tahu, di game week 10 gue mendapat hasil yang lumayan buruk ya, yaitu 48 poin. Dengan gue panah merah 73.000 dari 65.000. Dan ya seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue punya beberapa masalah di tim gue, yaitu di back ya. Di back gue berencana jual si Diaz dan Aspi, dan gue udah lakukan itu. Dan kemungkinan gue akan ambil minus hit lagi di game week ini. Tapi sebelum ke kontennya, jangan lupa like dulu, share, dan subscribe untuk mendapatkan tips-tips FPL dari gue setiap minggunya. Oke, tadi kalian udah lihat tim gue sebelumnya ya di game week 10. Sekarang gue mau menjelaskan transfer gue di game week 11. Dan di game week ini gue mau bikin transfer dua transfer, yaitu Diaz dan Aspi. Dan gue ganti ke Livra dan James. Ini udah gue lakukan. Gue udah habisin 2 free transfer gue untuk Livramento dan James. Dan alasan gue beli kedua pemain ini kemarin gue juga udah jelasin ya di game week review, game week 10 yang review video gue. Dan kemungkinan gue akan ambil minus hit lagi di game week ini, yaitu untuk si Havertz. Gue akan jual ke Son. Si Havertz udah 2 game week plus gue liatin dia di UCL mainnya nggak gitu menyerang, dan ini sebenarnya memang murni faktor strateginya Tuchel aja ya, faktor taktiknya Tuchel yang memang memposisikan dia di agak ke belakang gitu, kayak posisinya Harry Kane di Spurs gitu ya, yang lebih menjemput bola dan mungkin untuk mendistribusikan bola ke depan gitu ya. Tapi kalau di Chelsea sendiri sih, kalau gue lihat dia lebih sebagai false nine yang untuk decoy, yang untuk umpan gitu ya. Jadi biar center back atau DM lawan tuh biar nempel ke dia gitu ya. Jadi fungsinya memang murni untuk menarik lawan aja gitu, supaya si sayapnya bisa masuk lebih ke dalam gitu ya. Dan gue liatin kemarin si Son main di Conference League ya lawan Vitesse, itu di bawah si Conte, manajer barunya, itu benar-benar berubah si Spurs. Walaupun di pertandingan pertama ya, tapi permainannya udah atraktif. Dan kalau dari heatmapnya sendiri, ini kalian bisa lihat, ini gue ambil heatmap dari si Havertz terakhir main di Newcastle ya, gue ambil. Dan si Son kemarin yang main lawan Vitesse di bawah Conte. Dan kalian bisa lihat Havertz ini mainnya agak turun ya ke belakang ya. Sementara yang maju itu lebih ke si James atau si Odoi, itu nomor 20 gitu. Jadi memang dia fungsinya untuk menjemput bola kayaknya ya, sebagai false nine. Sementara si Son di pertandingan pertamanya si Conte ini, kemarin gue nonton Conference League Spurs ya, ini bener-bener pass the eye test, ini lolos eye test gua, karena kemarin Son bener-bener kelihatan kayak striker ya, mainnya kayak striker. Sementara si Kane memang lebih sering turun ke bawah gitu sama Moura, sementara si Son lebih sering di depan gitu ya. Dan dia selalu bisa karena si Kane sama Son ini connect ya. Si Son tuh walaupun misalkan si Kane lagi di depan, dia bakal tahu gitu timingnya kapan si Son ini bakal lari ke depan gitu ya. Jadi memang kalau gue lihat sih Son sangat atraktif mainnya kemarin, walaupun di pertandingan pertama. Dan kalau gue sih memang mengincar midfielder di FPL yang bermain sebagai striker ya. Gue harap sih kemarin di 2 game kemarin si Havertz bakal seperti itu, bakal main sebagai striker murni. Dan ternyata enggak, hasilnya kalau gue bisa bilang zong lah gitu ya. Dan kalau si Son ini bener-bener menarik mainnya, dan ini yang sebenarnya gue harapin dari Havertz kemarin gitu ya. Dan kemungkinan gue akan ambil minus 4, tapi gue belum pencet ya transfernya. Tapi kita lihat aja nanti gimana di deadline, apakah gue akan berubah pikiran atau enggak.
Tapi yang jelas Havertz walaupun lawan Burnley menurut gua nggak banget, dan gua pun ragu ya dia bisa dapat hasil juga walaupun lawan Burnley. Eh, Kalau kalian punya Havertz ini sih gua nggak terlalu menyarankan kalian jual Havertz gitu ya. Kalian boleh tahan dulu kalau kalian sabar. Tapi kalau gua sih yang memang udah ngikutin Havertz dari pertama gua beli dari game week 8, sejauh ini gue nggak puas sama performanya Havertz. Sementara ke Son, gue lebih apa ya, memang lebih long term minded. Gue lebih berpikiran panjang karena Spurs jadwal kedepannya memang bagus. Kalau nggak salah 5-6 game ke depan bagus gitu ya. Jadi menurut gue sih untuk beli Son di game week ini adalah keputusan yang tepat gitu ya. Walaupun sedikit lebih awal, tapi gue yakin sih Conte di EPL ya bisa jadi instant impact gitu, walaupun baru pertama kali gitu ya. Tapi kelihatan lah dari Conference League kemarin Spurs mainnya jauh beda gitu ya. Dan itu transfer gue. Sekarang kita lihat susunan tim gue untuk di game week 11. Jadi ini susunan tim gue di game 11. Ini sekali lagi ini belum lock in, belum final timnya. Gue masih bisa ganti formasi, bisa ganti pemain, dan Son pun belum tentu gue beli juga gitu ya. Tapi nanti kita lihat lagi di deadline bagaimana. Mungkin gue bakal bahas dari kiper dulu seperti biasa. Ramsdale lawan Watford, gue yakin kali ini Ramsdale bisa clean sheet, apalagi di home. Watford walaupun serangannya lagi bagus, tapi menurut gue defense Arsenal lebih bagus ya. Dan gue yakin sih Arsenal bisa meredam serangannya Watford. Lalu James, ini rencananya gue jadiin vice captain, dan ya mungkin vice captain nggak terlalu berpengaruh ya selama Salah fit gitu. James lawan Burnley, menurut gue dia bisa hasil lagi, mungkin assist ataupun gol ya, karena Burnley termasuk salah satu tim yang sering dapat serangan dari kiri, dan sementara si James kita tahu semua itu di kanan. Dan kalau kalian lihat heatmapnya Chelsea yang tadi gue tunjukin lawan Newcastle, itu James lebih sering maju, dan gue yakin sih James bakal menarik banget lawan Burnley. Lalu Rudiger, gue nggak expect banyak. Yang pasti gue expect dia bisa clean sheet aja gitu ya, sama kayak James. Lalu Cancelo lawan MU, ini sebenarnya agak tricky karena gue melihat sih MU bisa cetak gol ya, apalagi Ronaldo. Ya lu tahu sendiri Ronaldo bagaimana ya, lawan tim apa aja dia bisa cetak gol sebenarnya. Dan City sebenarnya walaupun dari data defense-nya bagus ya, XG-nya bagus, dan ya secara di atas kertas bagus lah gitu ya, tapi somehow dia setiap pertandingan selalu kebobolan 1 gol gitu ya, walaupun menang juga. Dan gue melihat si Cancelo untuk kebobolan cukup besar, tapi gue harap dia bisa attacking return ya. Lalu Livramento lawan Aston Villa yang tanpa Danny Ings, tanpa si siapa lagi ya, Bertrand Traore juga, dan Ezri Konsa juga. Menurut gue Southampton di home itu bisa clean sheet, dan kalau gue sampai bench dia di pertandingan ini, gue bakal nyesel banget pastinya, karena Southampton kan main pertama ya hari ini. Jadi masa iya gue beli Livramento cuma buat di bench, dan akhirnya dia hasil tapi cuman di cadangan gue gitu ya. Gue yakin sih Livra bisa CS ataupun bisa return juga, mungkin bisa assist gitu ya. Lalu Salah, kapten gue lawan West Ham, gue udah panjang lebar kemarin bahas tentang Salah lawan West Ham gimana, rekornya sangat bagus. 8 pertandingan, 9 gol dan 2 assist, dan kemungkinan bakal berlanjut lagi rekornya ya. Dan gue nggak melihat gue bisa ganti kapten gue dari Salah di game week ini ya. Lalu Son, seperti yang gue bilang tadi, Son di bawah Conte istilahnya sangat lively, sangat enak dilihat kalau menurut gue. Dan lawan Everton yang lagi jelek walaupun main away si Spurs,
gue yakin sih Son bisa cetak gol ya, bahkan bisa kayak kalau gue bilang sih bisa double digit. Sebenarnya di game week ini gue agak ngeri sama Aubameyang sama attackernya Arsenal karena lawan Watford ya. Tapi kalau gue tadi ya ada dua pilihan, gue mau beli Son atau beli Aubameyang. Tapi gue pikir Aubameyang memang setiap pertandingan di home, pertandingan di kandang Arsenal, dia selalu cetak gol. Tapi pertama dia sebagai striker, kalau dia cetak gol pasti poinnya nggak lebih daripada midfield. Dan musim ini dia jarang double digit gitu, dan gue melihat Son potensi double digitnya lebih besar lah daripada Auba gitu ya. Jadi menurut gue sih, walaupun gue sebagai fans Gunners ya, gue kali ini menaruh kepercayaan gue pada Son sih gitu ya, karena untuk jangka panjang juga. Lalu kita lanjut ke Mbeumo lawan Norwich. Kemarin gue juga ada bahas ini, Norwich lawan siapapun bisa kejebolan, dan pemain yang nggak inform, nggak lagi off form, pasti bisa jebolin juga lawan Norwich. Dan game week ini rasanya gue akan omongan gue akan terbukti lagi dari Mbeumo ataupun nanti dari Tony gitu ya. Menurut gue Mbeumo atau Tony atau keduanya bisa cetak gol lawan Norwich. Dan Mbeumo keuntungannya adalah bagi gue dia masih termasuk diferensial sampai saat ini, yaitu 4,1% ownership-nya. Jadi kalau dia bisa golin ini bisa membantu rank gue untuk melejit ya. Lalu Rafinha lawan Leicester. Leicester ini juga sebenarnya lawan Leeds agak tricky karena Leeds itu kuat di home, dan Leicester sendiri itu kebobolan lebih kena serangan, sering kena serangan juga dari area kirinya. Dan di sayap kanan kita tahu si Leeds itu punya Rafinha. Menurut gua Rafinha bisa sekali lagi bisa attacking return di sini ya. Dan kedepannya mungkin gua akan hold dia lebih lama lagi gitu. Lalu Vardy lawan Leeds, ini yang menarik karena di video sebelumnya gue bilang Leeds itu sering kena serangan dari tengah, dan Vardy kebetulan striker di tengah. Menurut gue sih dia bisa cetak gol juga, dan di video sebelumnya gue juga bilang dia bisa jadi differential captain di game week ini. Dan kalau kalian berani beda kaptennya, mungkin bisa kaptenin si Vardy. Dan gue harapnya sih si Vardy bisa cetak 1 atau 2 gol ya bahkan gitu. Lalu Antonio, gue start di sini walaupun lawan Liverpool ya. Gue sih sebenarnya nggak expect banyak dari Antonio lawan Liverpool. Gue start dia murni karena gue lihat stat dia dan gue lihat rekor dia lawan Liverpool itu sebenarnya nggak gitu bagus, tapi lumayan berpotensi. Dia lawan Liverpool tuh udah cetak 4 gol. Dan gue inget di musim sebelumnya itu Antonio kalau lawan tim besar itu kadang-kadang suka cetak gol juga gitu ya. Contohnya kemarin, di musim kemarin itu lawan City, kalau nggak salah dia cetak 1 atau 2 gol gitu ya sama si Lingard gitu. Pokoknya mengejutkan banget. Dan gue sebenarnya cenderung takut untuk bench dia karena ownership-nya tinggi. Jadi kalau suatu waktu dia bisa return di game week ini, gue bakal kehilangan poin dia banyak gitu ya karena ownership tinggi, dan gue nggak mau itu terjadi. Jadi mendingan gue start dia aja gitu ya. Lalu di bench ada Foster dan Jimenez lawan Crystal Palace. Sebenarnya ini gue agak bimbang, gue mau start Jimenez atau Antonio. Tapi gue lebih melihat si Jimenez itu lawan Crystal Palace sebenarnya susah juga lawan Crystal Palace away, karena Crystal Palace defense-nya lagi bagus, XG-nya dari 4 game week terakhir lagi bagus ya. Kalau nggak salah dia ranking 3 atau 4 gitu ya, kemarin gue jelasin. Dan gue sih nggak melihat Jimenez bisa berbuat banyak ya di Crystal Palace.
Apalagi gue inget juga si Bruno Lage, pelatihnya si Wolves bilang si Gimenez menit bermainnya itu bakal diatur gitu ya, karena sesuai permintaan pelatih timnas Meksiko. Jadi kemungkinan kalau Gimenez bisa start gitu ya, kemungkinan besar sih start, tapi menit bermainnya mungkin akan dibatasi kali ini karena udah mau international break juga gitu. Jadi kemungkinan kalau gue bilang dia bakal ganti di babak kedua, kemungkinan di menit 60-70 sebelum dia bisa cetak gol gitu. Jadi gue kayaknya sih mendingan start si Antonio aja. Lalu di bench kedua ada Cash, lalu Douglas Luiz maksud gue. Jadi rencananya gue memang mau minus 4, tapi sekali lagi gue belum klik transfernya untuk minus, tapi si James dan Livramento ini udah fix, sementara si Son ini belum. Kemungkinan besar sih gue akan transfer Son, tapi kita lihat lagi ke depannya bagaimana ya. Mungkin segitu aja dari gue. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Gue Evia Jon Snow, jangan lupa like, share, dan subscribe. And I see you on the next video. Bye.